Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 4 September 2024 kita akan membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Emiten yang kita bahas kali ini adalah INCI dan ANJT ya. Dari segi fundamental khususnya value investing. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun juga sebagai perbandingan dan edukasi ya. Bukan untuk perintah aksi beli atau jual, tetapi ini lebih kepada perbandingan ya. Kemudian analisa kita ini juga bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekan sebuah emiten, tetapi kita mendasarkan pada data yang ada ya. Kali ini pembahasan kita adalah INCI, Intan Wijaya Internasional, bidangnya ini bahan baku berbentuk resin ya. Jika Anda menemukan bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Bagi Anda yang ingin berkontribusi juga silahkan untuk mengirim ke nomor rekening yang tertera di layar ya. Kemudian juga saya sudah membuat playlist yang saya letakkan di deskripsi. Silahkan klik di situ untuk mendapatkan saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 2 ini. Yang pertama ini INCI ya, kita tidak baru mendapatkan satu data yaitu triwulan 2 ya. Keuntungan perusahaan ini adalah 5,9% ya. Di harga sekarang 575, kemudian nilai buku perusahaannya ini adalah 2100-an ya. Dari data itu berarti ya bahwa di harga sekarang kalau dia sampai ke book value-nya itu ada diskon 73% ya. Kemudian dari segi maksimal beli juga kita punya diskon sekitar 55%. Jadi untuk valuasinya dapat kita sampaikan seperti ini ya, bahwa untuk membeli di saat ini kita punya diskon 55%. Kemudian untuk proyeksinya ini ya, kita ada kemungkinan beggar sekitar 140-an ya, kalau dia langsung menuju ke book value-nya ya. Tapi dia secara bertahap, tapi ada kemungkinan ya untuk terjadi beggar ya. Yang kedua, dari segi konfirmasi dividen, perusahaan membagikan dividen 41,67% untuk dividen payout ratio-nya ya, ini sudah termasuk besar dan nilainya 9%. Kalau kita ratakan 30% ini juga sudah 6,7, sangat besar. Berarti dari segi valuasi dan dividen ini sudah saling menguatkan ya. Kemudian kita cek dari segi ketahanan perusahaan bahwa free cash flow-nya ini 13%. Kemudian aset lancarnya sangat besar, 5 kali lipat, hutang juga sangat kecil ya. Jadi dari segi ketahanan perusahaan oke. Kemudian sahamnya ini semuanya ada di bursa ya, semua sahamnya ada di bursa. Berarti pengendali pun bisa trading, tetapi saham yang ada di masyarakat yang dimiliki oleh masyarakat di bawah 5% hanya 29% atau 30. Ini sudah sangat sudah istilahnya sangat representatif ya. Oleh karena itu kalau menurut saya pribadi ya, berdasarkan data ini, maka perusahaan ini adalah layak untuk investasi ya kalau menurut saya pribadi. Nah, tinggal langkah berikutnya berarti kita mengecek corporate governance-nya ya, apakah baik atau tidak baik. Ini adalah tugas kita selanjutnya ya, yang mesti dicek masing-masing ya, apakah perusahaan ini memang pengelolaannya baik atau tidak ya, bermasalah atau tidak. Kemudian juga kalau mau mengkonfirmasi dengan technical analysis juga boleh, tinggal dilihat apakah harga sekarang berada di support atau mungkin tidak juga ya. Masalahnya kita belum punya data pembanding di triwulan 2-nya. Andai kata ada pembanding di triwulan 1 ya, andai kata ada pembanding, kita bisa tahu bahwa sekarang ini sedang turun atau sedang naik ya. Baik, itu yang pertama untuk INCI. Yang kedua kita akan membahas ANJT ya. Austindo Nusantara Jaya ini bergerak di bidang makanan minuman, khususnya di bidang kelapa sawit ya.
sektornya makanan minuman, tetapi bidang mereka ini kelapa sawit ya. Baik, kita akan bahas ya. Jika Anda menemukan pembahasan ini dalam bentuk video pendek, maka silakan lihat di bagian paling bawah, kemudian klik linknya untuk mendapatkan pembahasan kita ini secara lengkapnya. Baik, sekarang kita akan bahas ya, bahwa perusahaan ini untungnya 0,50%, berarti hanya 0,5% ya. Berarti 0,5% saja keuntungannya ya. Dari usaha setahun kita mendapatkan keuntungan 0,5% ya. Itu yang pertama ya. Untuk harga sekarang ini 680, berarti kita cekkan dulu ya dengan harga ya. Ada dari segi book value, dari segi ekuitas ya, dari segi modal ini harga sekarang masih bisa menuju ke nilai modal perusahaan itu 66%. Berarti ada potensi beggar di sini ya. Namun untuk maksimal beli ya, untuk maksimal beli ini di 115. Berarti di sini kita tidak dapat diskon ya. Dari segi valuasi dapat kita ambil simpulan bahwa untuk beli sekarang kita harus menambah ya, kita harus merogoh kocek lebih dalam, hampir 5 kali lipat. Misalnya harga 100.000, berarti kita belinya hampir 600.000 ini ya, hampir 600.000 istilahnya kan seperti itu. Jadi kita tidak dapat diskon, tetapi malah kita harus menompok banyak ya untuk satu barang yang sama. Kemudian tetapi ada juga rewardnya, bahwa nanti di sini ada kemungkinan beggarnya ya, itu yang pertama. Kemudian sayangnya bahwa di tahun sebelumnya ya, di tahun 2022 itu dibagikan dividen 27%, tetapi tahun 2023 ini tidak membagikan dividen. Mungkin karena tadi keuntungannya kecil tadi ya, mungkin mereka ekspansi banyak, jadi ini belum hasilnya belum terlalu kelihatan, sehingga keuntungannya hanya 0,5%, otomatis ya tidak bisa membagikan dividen. Jadi ini valuasinya mahal dan belum membagikan dividen ya. Kemudian juga di sini bahwa dari segi ketahanan ini free cash flow-nya 1% saja ya. Ini termasuk awas ya, bukan awas ya, cuma perlu sangat berhati-hati ya. Memang di atas 0, cuma hanya 1% ya. Ini mungkin saja di triwulan berikutnya misalnya dia akan menurun malah jadi minus ya, maka memerlukan dana tambahan. Yang lainnya ini oke semua, hutangnya bahkan di bawah dari 50%, jadi free cash flow saja. Dan kemudian bahwa sahamnya ini ya semuanya ada di bursa, namun masyarakat yang di bawah 5% membeli saham ini hanya 8%. Jadi besar kemungkinan nanti terjadi volatilitas yang tinggi karena sahamnya tidak dimiliki banyak oleh investor retail ya. Oleh karena itu saya akan membuat kesimpulan sementara untuk saham ini adalah, yang pertama ya jelas IPS dulu harus meningkat ya. Yang kedua juga harga harus turun ya. Yang ketiga free cash flow-nya hati-hati. Dan yang keempat ini non warkatnya tadi harus tinggi juga supaya menghindari volatilitas yang tinggi ya. Sehingga ini banyak ya non W saja ya. 4 yang harus kita cek lagi ke depan ya untuk perusahaan ini. Tadi IPS dan harga, kemudian free cash flow, dan terakhir itu non warkatnya. Oke, demikian pembahasan kita untuk dua saham, yaitu INCI dan ANJT ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.